Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya ya, terutama di masa pandemi ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi tidak mengurangi eh, proses belajar mengajar ya, melalui kecanggihan teknologi yang kita punya sekarang ini. Mudah-mudahan ini bisa menjembatani keterbatasan kita di tengah-tengah pandemi corona ini. Eh, Semoga mahasiswa selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Sehingga saya yakin kita semua pasti bisa melalui masa-masa sulit ini dan kita tetap bisa belajar dengan baik. Insya Allah, amin. Ya, oke. Uh, di pertemuan yang pertama kali ini, saya sendiri ingin menyampaikan materi selama satu semester ke depan ini berkaitan dengan hukum bisnis ya. Ingat, kata kuncinya adalah ada pada kata hukum dan bisnis ya. Jadi mari kita bersama-sama membedah dulu ya, basicnya apa itu hukum bisnis ya. Jadi kita mulai dari mengerti dulu apa sih hukum itu gitu ya. Jadi beberapa orang menyederhanakan bahwa hukum itu adalah serangkaian peraturan gitu ya, yang intinya adalah mengatur tingkah laku kita ya sebagai seorang individu ya. Juga mungkin kita dalam berbisnis seringkali berperan tidak hanya sebagai individu tetapi juga mewakili dari sebuah organisasi gitu ya, yang kita sebut sebagai badan hukum ya. Hukum sendiri pada dasarnya bersifat mengatur dan memaksa ya. Jadi ada kalanya hukum itu hanya merupakan peraturan-peraturan tanpa disertai dengan suatu sanksi. Dan di sisi yang lain, hukum itu ada kalanya serangkaian peraturan-peraturan gitu ya, yang diikuti dengan sanksi apabila kita melanggarnya gitu. Nah, cirinya bahwa hukum itu memaksa, salah satunya adanya seperangkat sanksi ini ya. Nah, harapannya dengan adanya sanksi itu kita lebih berhati-hati dan kita jadi lebih mentaati peraturan tersebut untuk menghindari sanksi yang bisa dibebankan kepada setiap pelanggarnya. Sanksi itu macam-macam ya. Bisa jadi sanksi itu berupa pidana. Pidana itu dikenakan kepada individu seperti misalnya tahanan badan ya, atau pidana kurungan atau penjara gitu ya. Tapi di dalam dunia bisnis, sanksi itu lebih dipahami seperti kalau kita melanggar suatu perjanjian, kemudian akibat dari pelanggaran itu kita dikenai yang namanya denda ya, atau sejumlah ganti kerugian. Itu juga merupakan suatu sanksi. Nah, di sana hukum itu berada. Yang pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk mengatur pergaulan hidup ya, pergaulan hidup baik itu manusia sebagai pribadi atau pergaulan hidup tadi itu ya, organisasi-organisasi bisnis ya, bisa berupa perseroan terbatas, bisa berupa persekutuan komanditer, bisa berupa firma dan macam-macam, banyak sekali ya bentuknya. Nah, di sana jadi pada dasarnya ketika kita berbisnis, kita selalu berhadapan dengan dua kepentingan yang berbeda ya, yaitu kepentingan satu individu dengan individu yang lain, atau satu organisasi bisnis dengan organisasi bisnis yang lain, yang kedua-duanya ini saling mempertemukan suatu kehendak ya. Kehendak apa? Kehendak untuk melakukan suatu bisnis secara bersama ya. Tetapi di dalam perjalanan seringkali kita temui ya, bahwa ada kalanya masing-masing individu ini bisa berbeda dalam menafsirkan isi suatu perjanjian. Sehingga di satu pihak kadang-kadang ada yang secara sengaja melalaikan isi perjanjian itu atau sengaja melanggarnya, atau mungkin bisa terjadi pelanggaran itu terjadi karena suatu kelalaian. Misalnya orang salah menafsirkan ketentuan yang ada di dalam perjanjian itu ya. Nah, tentunya di sini perlu ada persesuaian kehendak sehingga hukum
menjembatani kepentingan para pihak ini untuk bisa mencapai tujuan bersama. Intinya itu. Oke. Lebih lanjut, banyak para pemikir ya, sarjana-sarjana hukum di luar sana itu merumuskan bahwa hukum itu juga punya cita-citanya gitu. Sehingga cita hukum atau res ide itu pada prinsipnya satu, untuk menciptakan keadilan, dua, memberikan kepastian hukum, dan tiga, udah pasti kalau keadilan didapat, kepastian hukumnya juga tercapai, maka harapannya adalah memberikan kemanfaatan ya. Jadi hukum itu tujuannya adalah memberikan manfaat bagi manusia. Hukum itu harus memanusiakan manusia, bukan hukum itu sebagai alat untuk semata-mata menjadikan manusia itu suatu objek ya. Objek apa? Objek dari misalnya pelanggaran hukum ya, sehingga individu itu dikenakan sanksi dan seterusnya. Tidak seperti itu. Lebih tepatnya hukum itu harus memberikan kemanfaatan. Next. Oke. Nah, hukum itu sendiri, beberapa sarjana mengungkapkan ya, saya ambil poin pentingnya, benang merahnya, bahwa hukum itu adalah seperangkat kaidah gitu ya, atau norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat gitu ya, termasuk juga apa-apa yang ditetapkan gitu ya oleh sekelompok manusia tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita yang Islam itu dikenal dengan al-ahkam al-khomsah gitu ya. Jadi hukum itu ada punya 5 gitu ya, 5 kaidah gitu. Di antaranya yang seringkali kita ambil kesamaan dengan pola pikir hukum-hukum di barat sana ya, di Eropa, itu secara tidak langsung hukum itu mempunyai satu yang namanya larangan gitu ya. Kalau Islam bilang itu haram gitu ya. Kalau orang-orang di Eropa menyebutnya prohibere atau larangan ya. Yang lain berupa kewajiban atau keharusan gitu ya. Kalau orang Islam bilangnya fardu. Tapi kalau orang-orang di luar sana, di Eropa sana, menyebutnya sebagai obligatere, obligasi, suatu kewajiban gitu ya. Yang lainnya berupa sesuatu yang sifatnya boleh dilakukan gitu ya. Kalau tidak dilakukan juga tidak ada apa-apa gitu ya. Atau yang lain mungkin bisa dipahami sebagai sifatnya mubah gitu ya. Kalau di Islam ada juga yang makruh dan seterusnya. Yang pada prinsipnya itu semua adalah kaidah-kaidah gitu ya, atau norma-norma yang berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai individu atau di dalam pergaulan bisnis ya. Nah, sepintas kalau kita mau lebih dalam lagi mengenal hukum itu seperti apa ya. Hukum itu pada dasarnya ada beberapa turunan gitu ya. Jadi ada yang sifatnya itu publik, yaitu hubungan hukum yang mengatur antara negara dengan warga negaranya. Jadi misalnya seperti kalau Anda mencuri gitu ya, sudah pasti Anda akan berhadapan dengan yang namanya hukum pidana. Nah, larangan untuk melakukan tindak pidana pencurian itu diatur di mana? Diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, hukum pidana inilah yang sifatnya publik. Artinya ini berlaku untuk siapa saja warga negara yang ada di Indonesia, ya. Hubungannya dengan siapa? Dengan negara. Dalam hal ini diwakili oleh aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seterusnya. Ya. Nah, di sisi yang lain ada hubungan hukum yang sifatnya privat, yang pribadi, ya, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain. Yang titik beratnya ada pada kepentingan individu tadi, ya. Jadi kalau kita berbicara nih sekarang tentang hukum bisnis, ya, pada dasarnya itu terjadi biasanya antara
satu orang dengan orang lain, atau satu organisasi bisnis dengan organisasi bisnis lainnya, karena adanya kepentingan yang sama, yaitu menjalankan suatu usaha bersama atau melakukan suatu kerjasama untuk memperoleh suatu keuntungan, gitu ya. Nah, dalam hal ini negara pada dasarnya tidak seperti hukum publik tadi ya, ikut campur mengurusi masalah ini, tidak. Tetapi di dalam hukum privat atau hukum yang sifatnya pribadi tadi, ketentuan-ketentuan hukum itu ditentukan oleh para pihak itu sendiri. Ya, misalkan di dalam hubungan hukum jual beli, ya, berarti ketentuan-ketentuan mengenai sahnya jual beli, kemudian mengenai bagaimana jual beli itu dilaksanakan, bagaimana barang itu akan diserahkan, bagaimana pembayarannya, lalu seperti apa sanksinya jika terjadi keterlambatan pembayaran dan seterusnya, itu ditentukan sendiri antara penjual dan pembeli. Nah, disinilah yang kita sebut sebagai hukum privat atau hukum yang lebih bersifat pribadi. Ya. Di sisi yang lain ada lagi yang namanya hukum administrasi negara. Ya, hukum administrasi negara itu lebih seperti mengatur tentang tata kelola, gitu ya. Tata kelola mengenai sahnya suatu usaha, misalkan kalau kita dalam hukum bisnis ya, berbicara dalam konteks hukum bisnis. Misalkan ketika Anda harus mendirikan suatu perseroan terbatas, apa-apa saja yang perlu disiapkan, gitu ya, untuk bisa perseroan terbatas yang Anda dirikan ini mendapatkan legalitasnya, ya, dimulai dari adanya akte pendirian, kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, sampai kemudian Anda juga memperoleh nomor pokok wajib pajak dan seterusnya, sehingga kemudian PT ini diakui keberadaannya sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai legalitas untuk melakukan kerjasama bisnis dengan pihak-pihak lainnya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sekali lagi saya ingetin bahwa hukum itu setidak-tidaknya ada 3 hal ya, yaitu hukum publik, hukum privat, dan hukum administrasi negara. Tetapi karena konteks kita belajar dalam 1 semester ke depan adalah hukum bisnis, kita akan lebih banyak berbicara mengenai hukum privat, ya. Oke. Berbicara tentang sistematika hukum yang ada di Indonesia, ya, hukum privat itu adalah suatu sistem hukum yang membidani lahirnya hukum perdata dan hukum dagang, ya. Seperti kita tahu bahwa sistem hukum kita ini masih mewarisi hukum kolonial, ya, di mana ketika kita berbicara tentang hukum perdata, kita masih mengacu kepada kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan Burgerlijk Wetboek, ya. Itu produk tahun 1800-an. Sampai hari ini isinya masih menjadi pedoman bagi kita untuk menjalankan aktivitas hukum di Indonesia. Di sisi yang lain, kolonial juga mengenal yang namanya hukum dagang, ya. Jadi peninggalan era kolonial kita itu ada 2 kitab undang-undang hukum privat ini tadi ya. Satu kitab undang-undang hukum perdata yang kita sebut dengan Burgerlijk Wetboek. Yang kedua adalah kitab undang-undang hukum dagang atau yang lebih dikenal dengan istilah Wetboek van Koophandel, ya. Nah, khusus di dalam hukum bisnis, ya, ternyata perkembangan bisnis kita hari ini itu sudah sedemikian majunya, ya, sehingga ada kalanya kita menemukan banyak variasi bisnis di luar sana yang itu tidak diatur di dalam baik kitab undang-undang hukum perdata maupun kitab undang-undang hukum dagang, ya, karena bisnis sudah berkembang sedemikian rupa, ya. Tetapi beberapa bisnis-bisnis tertentu itu masih mengacu, ya, kepada kitab undang-undang hukum perdata maupun hukum dagang.
Jadi lebih ringkas lagi nih, kita berbicara tentang hukum ya. Hukum pada dasarnya itu bisa jadi dibuat dalam bentuk yang tertulis ataupun dalam bentuk yang tidak tertulis ya. Salah satu yang menarik dari hukum bisnis adalah hukum bisnis ini mula-mula lahir dari kebiasaan-kebiasaan para pedagang ya, dari abad-abad yang telah lampau gitu ya. Nah, mereka tentu saja di dalam menjalankan dagangnya, karena bisa jadi perdagangan itu terjadi antar kalau zaman dulu masih antar kerajaan ya, atau bahkan antar negara gitu. Yang saat itu mungkin belum ada kodifikasi hukum secara tertulis ya. Mereka hanya melakukan jual beli atau bisnis berdasarkan kebiasaan-kebiasaan, yang mana kebiasaan itu lahir dan hidup gitu ya, secara tidak tertulis. Sehingga bagi kita di era sekarang lebih mengenalnya dengan yang namanya Lex Mercatoria, atau undang-undang atau kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari para pedagang-pedagang di masa lalu gitu ya. Jadi kalau dengar istilah Mercatoria itu Anda ingat istilah merchant gitu ya. Jadi seperti mewakili istilah untuk pedagang gitu ya, atau pebisnis. Lex itu adalah hukum. Jadi Lex Mercatoria itu adalah hukum yang tidak tertulis atau living law, hukum yang hidup dari kebiasaan-kebiasaan para pedagang di masa lalu. Gitu ya. Misalkan di era modern ini kita mengenal istilah International Commerce Terms gitu ya, atau yang disingkat dengan Incoterms. Salah satunya misalkan ada 3 huruf yang disingkat menjadi FOB, misalnya gitu ya, free on board gitu. Nah, apa sih FOB itu? Di dalam dunia ekspor impor biasanya 3 huruf ini dipakai untuk mewakili suatu ketentuan di mana tanggung jawab dari si pedagang itu terhadap keutuhan barang atau menanggung kerusakan barang gitu ya, itu berhenti sampai barang itu berada di atas kapal gitu ya. Begitu barang sudah ada di atas dek kapal, maka itu biasanya menjadi kesepakatan, itu sudah ditanggung oleh si pembelinya ya. Jadi kalau misalkan nanti di dalam perjalanan kapal itu mengalami masalah atau terjadi suatu kerusakan pada barang, siapa yang akan menanggung barang ini? Nah, itu menjadi jelas. Misalkan ketika keluar dari gudang si penjual sampai di atas kapal, itu menjadi tanggung jawab si penjual gitu ya. Begitu sampai di atas kapal, nanti setibanya sampai di dermaga atau di gudangnya pembeli, itu menjadi tanggung jawabnya pembeli. Nah, hanya dengan 3 huruf tadi kita bisa menyepakati suatu ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap kerusakan atau keutuhan dari suatu barang yang diperdagangkan. Nah, seperti itu contoh-contoh hukum yang tidak tertulis, tetapi itu masih kita ikuti sampai hari ini, dan itu menjadi suatu rujukan ya untuk disepakati di dunia perdagangan internasional yang masuk dalam kodifikasi International Commerce Terms atau Incoterms. Sebaliknya, hukum tertulis banyak sekali. Jadi ketika kita bicara tentang hukum tertulisnya, seperti apa sih di dalam dunia bisnis kita nih? Yang paling sering kita berbicara tentang jual beli ya, di mana diatur tentang jual beli, apa syarat sahnya suatu jual beli gitu ya. Kemudian kapan terjadinya suatu jual beli, itu merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, dan itu perlu suatu kesepakatan. Sehingga dalam hal ini kitab undang-undang hukum perdata kita ya di Indonesia yang berlaku sampai dengan hari ini mengaturnya di buku ketiga ya. Buku ketiga itu berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan perjanjian ya. Karena pada dasarnya bisnis itu dilakukan oleh para individu dengan suatu perjanjian atau perikatan ya. Sehingga kita bisa temukan ketentuan mengenai jual beli, sewa menyewa, kemudian berkaitan tentang asuransi misalnya, dan seterusnya ya.
yang seringkali berkaitan dengan dunia bisnis itu ada di buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk hukum yang tertulis. Oke. Nah, sekarang setelah kita paham tentang hukum itu apa, kita perlu sepakat dulu nih tentang bisnis itu seperti apa ya. Nah, pada dasarnya bisnis itu adalah kegiatan yang mempertukarkan suatu barang ya atau jasa yang dilakukan untuk memperoleh suatu keuntungan ekonomis ya. Jadi dalam pengertian sederhana, saya memahami bahwa bisnis itu adalah suatu kegiatan pertukaran barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan ekonomis ya. Karena begini, ketika kita berbicara bisnis, maka bisa jadi objek yang diperdagangkan itu tidak hanya merupakan suatu barang secara fisik kita bisa lihat wujudnya ya, tetapi ada kalanya juga seseorang mempertukarkan jasanya gitu ya, atau keahliannya atau profesionalitasnya dalam bidang tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Misalkan seorang pengacara mewakili kepentingan kliennya ya, itu merupakan kegiatan bisnis ya di sektor jasa. Karena tidak ada wujud barang yang dipertukarkan di sana, melainkan adalah sebuah pendapat-pendapat profesional yang diperlukan untuk membentuk suatu opini-opini hukum tertentu dalam membela hak-hak kliennya. Nah, seperti itu, dan masih banyak contoh yang lain. Oke. Nah, dari aktivitas-aktivitas komersial inilah kemudian nanti akan lahir suatu yang namanya perikatan atau perjanjian, atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah kontrak ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan pertama. Harapan saya dari pembukaan ini kalian bisa memahami apa itu hukum dan apa itu bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.